Nah, dia kata ada orang punya utang 2 juta, meninggal belum sempat bayar, maka ahli waris wajib membayar hutangnya, gitu ya. Nah, kalau riwayat Imam Abu Dawud ini untuk puasa itu dikodoin sama walinya. Ini menurut riwayat Imam Abu Dawud. Tapi pada riwayat selanjutnya, qala berkata Abu Dawud, Imam Abu Dawud, hadza adapun hal ini itu fin nazri dalam puasa nazar. Jadi bukan puasa wajib Ramadan. Puasa wajib ada 2, 1 puasa Ramadan, kedua puasa nazar. Wahwa adapun pendapat ini itu qaulu Ahmad bin Hambal, pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal alias Imam Hambali. Rawahu Abu Daud, meriwayatkan Imam Abu Daud dengan nomor hadis 2401 bahwa orang yang dia meninggalkan puasa Ramadan belum sempat kodok maka diganti dengan fidyah, dan tidak diperlukan bagi ahlinya, bagi ahli waris maksudnya atau walinya itu mengkodoi puasanya, karena fidyah itu sudah menjadi pengganti kodok puasanya. Nah, semakin dipertegas lagi dengan hadis riwayat Imam Bukhari bahwa Nabi pernah mengkodok, tapi kan kondisi Nabi waktu itu masih hidup, ya. Waktu itu ada di waktu syak, yaumus syak itu hari Ragu. Karena sudah ada fidyah, maka tidak perlu dibayar kodok puasanya. Begitu pula dengan sholat. Sholat pun sama, sholat itu nggak perlu dibayarin sholatnya, ya udah cukup bayar fidyahnya. Lah berapa tuh fidyahnya puasa? Ya 3/4 liter. Ingat-ingat ya, fidyahnya puasa itu satu harinya 3/4 liter, jadi 1 liter kurang ya, kurang lebih 600-700 gram lah ya, digenepin sama ulama 3/4 liter. Ustadz boleh nggak saya genepin aja 1 liter? Boleh, apa-apa. Yang kurang agak boleh, kalau lebih boleh. Rawahu meriwayatkan hadis Abu Daud, Imam Abu Daud dengan nomor hadis 2400. An Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya, sesungguhnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda beliau, manutawi sapane wong mata kamati sopoman, barang siapa yang dia meninggal, wa alaihi, dan ada padanya, ada apa? Siamun, hutang puasa. Jadi dia pernah utang puasa belum sempat bayar, lah kok meninggal. Soma, maka sebaiknya berpuasa anhu, untuknya. Siapa yang muasain? Waliyuhu, walinya. Wali itu maksudnya ahli waris ya. Jadi kalau ahli waris itu bukan cuma mewariskan duit doang, tapi juga mewariskan ibadah menurut hadis yang ini. Nah, terus kemudian utang. Nah, dia kata ada orang punya utang 2 juta, meninggal belum sempat bayar, maka ahli waris wajib membayar hutangnya, gitu ya. Nah, kalau riwayat Imam Abu Dawud ini untuk puasa itu dikodoin sama walinya. Ya. Misalnya bapak ibu meninggal, anaknya mengkodoin. Ini menurut riwayat Imam Abu Dawud. Tapi pada riwayat selanjutnya, lihat di bawahnya, qala berkata Abu Dawud, Imam Abu Dawud, hadza adapun hal ini, maksudnya hukum tersebut, itu fin nazri dalam puasa nazar. Jadi bukan puasa wajib Ramadan. Puasa wajib ada 2, bukan 1. Ya, puasa wajib bukan cuma Ramadan, tapi juga puasa nazar. Ya, puasa wajib ada 2, 1 puasa Ramadan, kedua puasa nazar. Nah, yang dimaksud Imam Abu Dawud hadis tadi bukan hadis puasa Ramadan, tapi hadis puasa nazar. Wahwa adapun pendapat ini itu qaulu Ahmad bin Hambal, pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal alias Imam Hambali.
Rawahu Abu Daud, meriwayatkan Imam Abu Daud dengan nomor hadis 2401. Ini hadis selanjutnya ya, lanjutan dari hadis tadi. Ani bin Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Qala, berkata beliau, idza marodo, ketika sakit. Siapa yang sakit? Ar-rajulu, seseorang, fi Ramadhan, pada bulan Ramadan, summa mata, lalu kemudian dia mati, dia meninggal, walam yasim, namun dia belum sempat mengkodok puasanya, atau amu, maka memberi makan, anhu, darinya, maksudnya fidyah ya, keluarganya, walam yakun, dan tidak perlu, alaihi, baginya, bagi si keluarga, kodoun, mengkodoknya, wa in kanat, namun jika puasanya tersebut, alaihi, yang ada padanya, yang orang meninggal tadi, itu nazrun, adalah puasa nazar, kodo, maka mengkodok, anhu, untuknya, waliyuhu, walinya. Jadi yang dimaksud menggantikan puasanya orang yang meninggal, dalam hal ini keluarga kita, siapapun itu ya, bapak ibu atau mungkin kita punya kakak adik, yang dimaksud di situ adalah puasa nazar, bukan puasa Ramadan. Ini masih banyak diantara kalangan kita soalnya masih menganggap, loh itu kemarin belum dikodok-kodok, sampai sholat aja dikodokin, ya sholat kodok ini kodokin, ya nggak usah, orang udah ada fidyah kok, kecuali puasanya puasa nazar. Rawahu, meriwayatkan hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari dengan nomor hadis 1833. An Asma, dari Sayyidah Asma binti Abi Bakar, ya putrinya sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma. Qalat, berkata beliau, Sayyidah Asma bilang, aftorna, kami pernah berbuka puasa, ala ahdin nabiyyi, pada zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yauma ghaimin, yaitu pada hari di mana cuaca mendung, summa tolaat, lalu kemudian muncullah asyamsu, matahari. Kila, dikatakan, li Hisyamin, kepada Hisyam, ya sahabat Hisyam, fa umiru, maka Nabi pun memerintahkan kepada mereka, bil qodoi, dengan mengkodok, maksudnya mengkodok puasa. Ini biasanya terjadi kalau di Yaumusyak ya Bu. Yaumusyak itu hari yang ragu, ini masuknya udah Ramadan apa belum ya, jadi Saban terakhir ya. Nah, Saban terakhir tuh tanggal 29, besok Ramadan apa belum, nah itu Yaumusyak. Nah, Nabi pernah kejadian di Yaumusyak itu, hari meragukan itu, bilang sama sahabat, nih kita puasa apa enggak? Oh ternyata mendung, dilihat, ya zaman dulu belum ada teropongnya, belum, dilihat sama sahabat, oh masih mendung, ya udah kita nggak usah puasa. Makanlah Nabi saat itu. Ternyata matahari muncul, oh ini udah masuk bulan Ramadan, maka Nabi kemudian memerintahkan sahabat untuk mengkodoknya. Qala, berkata beliau, la budda min kodoin, tidak bisa, tidak, maksudnya harus, pasti melakukan kodok puasa tersebut. Wa qala, berkata Ma'mar, ya sahabat Ma'mar, sami itu mendengar aku, Hisyaman, akan sahabat Hisyam, la adri, aku tidak tahu, aqodau, apakah mereka mengkodoknya, amla, atau tidak. Pendapat lain mengatakan sahabat yang lainnya nggak tahu apakah Nabi menyuruh mengkodok apa enggak. Tapi kalau menurut sahabat Hisyam, dari riwayat Asma ya, putrinya Sayyidina Abu Bakar, adiknya Sayyidah Aisyah, itu beliau bilang dulu kita pernah kejadian kayak gitu, terus kemudian mengkodok. Nah, kesimpulannya ya, kalau hadis yang pertama dari Abu Daud ya, itu tegas kepada kita, kodok puasa untuk orang yang wafat hanya untuk puasa nazar, bukan puasa Ramadan. Ya, kemudian dipertegas lagi dengan hadis selanjutnya, bahwa orang yang dia meninggalkan puasa Ramadan belum sempat kodok, maka diganti dengan fidyah, dan tidak diperlukan bagi ahlinya, bagi ahli waris maksudnya atau walinya itu mengkodoi puasanya, karena fidyah itu sudah menjadi pengganti kodok puasanya. Nah, semakin dipertegas lagi dengan hadis riwayat Imam Bukhari, bahwa Nabi pernah mengkodok, tapi kan kondisi Nabi waktu itu masih hidup ya, waktu itu Nabi kondisinya masih sehat, masih hidup, ada di waktu syak ya, syak itu ragu ya, yaumus syak itu hari ragu. Makanya kalau secara fikih, orang yang nggak biasa puasa terus dia berpuasa di yaumus syak itu nggak boleh memang secara fikih.
Kalau sekarang sih udah enak ya, kalau sekarang tinggal nungguin pengumuman pemerintah aja. Tapi kalau zaman dulu kan belum ada pengumuman ya. Ini tanggal 29 Sya'ban nih. Nah, penentuannya nanti di 30 ini. Ini 30 Sya'ban atau 1 Ramadan kan begitu. Iya kan? Nah, ibu mah gampang tinggal ngelihat TV ya kan, tanggal 29 Sya'bannya, oh besok tanggal 1 Ramadan, berarti Sya'bannya cuman 29 kan begitu. Atau misalnya ternyata digenepin karena hilal tidak kelihatan, maka malam ini kita putuskan besok tetap bulan Sya'ban, maka Ramadan hari kemudian, lusa ya, lusanya. Nah kalau sekarang udah enak lah, zaman Nabi dulu belum ada. Makanya ketika ngelihat tanggal 29, lah ini besok Ramadan atau bukan, maka Nabi memutuskan bukan Ramadan. Nah itu yang kemudian jadi kaidah fikih, apabila tidak melihat hilal maka digenapkan ya, baik secara bulan Ramadannya ataupun sebelum Ramadan. Kalau sebelum Ramadan digenapkan berarti belum puasa, kalau nanti pas Ramadannya belum kelihatan hilal berarti kagak jadi lebaran, digenepin Ramadannya. Jadi kategori kaidah falaknya seperti itu ya, peraturan dari sisi perbintangannya seperti itu. Kalau nggak kelihatan hilal maka disempurnakan 30 ya, untuk bulan Hijriah itu maksimal 30 ya, nggak ada yang 31 ya, 29 30 29 30 itu aja. Nah ini balik lagi, ketika di Yaumus Syak ya tanggal 29 itu, ini Nabi nggak tahu nih ini besok Ramadan apa enggak. Karena cuacanya mendung maka Nabi menganggap oh berarti besok belum Ramadan, ya udah nggak usah puasa. Nabi kemudian udah puasa sama sahabat kan, pas malamnya kan kelihatan, oh lah ini tanggal 1 berarti ya, bulannya sipit, bulannya kecil, oh lah ini tanggal 1 berarti sekarang udah masuk Ramadan. Tadi saya memerintahkan sahabat kagak puasa, oh berarti besok kita kodok tambah 1. Nah kenapa Nabi memerintahkan kodok ya, karena saat itu masih hidup. Nah ini yang kadang orang suka gagal paham, ketika ada orang tuanya meninggal kemudian mengkodoi puasanya. Walaupun untuk saat ini sih jarang orang kayak gitu ya, tapi ada beberapa orang yang masih berpegangan bahwa puasa itu kemudian harus dikodoin sama ahli warisnya. Padahal enggak, karena sudah ada fidyah maka tidak perlu dibayar kodok puasanya. Begitu pula dengan sholat. Sholat pun sama, sholat itu nggak perlu dibayarin sholatnya, ya udah cukup bayar fidyahnya. Lah berapa tuh fidyahnya puasa? Ya 3/4 liter. Ingat-ingat ya, fidyahnya puasa itu satu harinya 3/4 liter. Jadi 1 liter kurang ya, kurang lebih 600-700 gram lah ya, digenepin sama ulama 3/4 liter, jadi 1 liter kurang. Ustaz boleh nggak saya genepin aja 1 liter? Boleh, nggak apa-apa. Yang kurang kagak boleh, kalau lebih boleh ya. Jadi andai kata ada orang sakit ya, dia sakit berapa misalnya 5 hari ya, dia belum sempat kodok puasanya, meninggal, nah maka cukup bayar yang 5 harinya itu. Ya udah tinggal kali aja, 5 kali 3/4 ya, kurang lebih 4,5 liter. Mau digenepin aja puasa 5 liter boleh nggak? Boleh ya, yang penting jangan kurang gitu ya. Nah begitu juga dengan sholat ya, sholat itu juga digantinya dengan fidyah, tapi ketika sakit doang Bu, jangan dari awal. Ini juga kadang suka salah kaprah orang ya. Misal saya beri contoh gini, ada orang Senin sehat ya, Selasa sehat, Rabu sakit masuk rumah sakit ya, Rabu masuk rumah sakit, Kamis masih dirawat, berarti nggak sholat ya. Jumat masih dirawat, Sabtunya udah mendingan tapi belum bisa sholat nih, Sabtu udah mendingan, hari Ahadnya pulang ke rumah, kata dokter udah bapak boleh pulang, pulanglah hari Ahad, berarti dia nggak sholat hari apa tuh? Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, 5 hari. Nah Senin ya harusnya dia mulai bisa sholat nih, hari Senin dia mulai bisa sholat, cuman males. Orang udah sehat kan, biasa kan orang gitu kalau udah sehat lupa, kalau sakit aja astagfirullah ya. Senin udah bisa sholat tapi dia kagak sholat, Selasa udah bisa sholat, bisa kodok, tapi dia kagak sholat, harusnya dia bisa kodok tuh. Rebonya mati, nah belum sempat kodok. Nah keluarganya inget nih, oh iya kemarin bapak saya belum sempat kodok, maka apa yang harus dibayarin? Dari rebonya ya, berarti 1 minggu atau cuma sampai hari Ahad. Maka yang dibayarkan fidyah itu cuma sampai hari Ahad. Jadi hari Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, udah satu waktunya 3/4 ya. Jadi kalau 5 waktu sholatnya ya kurang lebih 4 liter ya,
4 liter dikali Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, berarti 5 hari. 5 kali 4 20 liter. Yang hari Senin, hari Selasa yang dia udah sembuh tapi belum sholat kagak dimasukin. Kenapa? Karena itu kan kesalahan dia. Jadi yang difidyahin ini adalah yang dia meninggalkannya itu karena sakit, karena dia gak mampu untuk melakukan sholat. Lah kalau Senin Selasa kenapa enggak? Karena dia sudah bisa kodok. Berdasar males aja. Coba kalau dia kodok tuh, ya hari Senin dia kodok, ya sholat zuhur 5 kali, ya kan 5 hari itu ya kan, dari Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Sholat zuhur 5 kali. Habis sholat asar 5 kali. Habis sholat maghrib 5 kali. Habis sholat subuh 5 kali. Selesai, nggak punya utang, ya kan? Berhubung males, Senin kagak sholat, Selasa juga kagak sholat. Rebonya mati, belum sempat kodok sholat. Ya, yang dibayar ya cuma Rebo sampai Ahad. Ya, paham ya? Nah, kan kadang ada orang juga gitu, apalagi kalau yang sakitnya lama. Ada yang sakitnya sebulan, ada yang sakitnya 2 bulan. Orang bayar fidyahnya setahun. Ada orang kayak gitu. Disuruh siapa Pak? Disuruh Pak Ustadz itu. Wah, itu Pak buat Ustadz kali berasnya. Ya. Nggak ada begitu ya, sakitnya aja. Sakit yang parah dia tidak bisa sholat kapan? Jadi kalau seandainya di rumah dia sakit nih, tapi masih bisa sholat, kan sholat masih bisa pakai isyarat tuh. Duduk ya, kalau duduk nggak bisa tiduran. Nah itu berarti kita belum dapat fidyah itu. Kalau orangnya udah nggak sadar, nah ini baru. Misal katakan ada orang kena gejala jantung misalnya gitu ya, sebulan pertama dirawat di rumah sakit tapi sadar, bisa dia sholat sambil tiduran, Allahu Akbar. Maka kalau seandainya mati hari itu juga nggak kena fidyah. Jadi sebulan dia dirawat nih, sholatnya sambil tiduran atau nggak sholat sama sekali lah, ya bulan depannya meninggal, nggak perlu fidyah. Kenapa? Karena dia masih bisa sholat. Yang salah dia. Nah makanya nih yang kadang orang gagal paham kan di situ. Tapi kan dia nggak sholat, iya yang salah dia, nggak usah dipidyain. Yang dipidyain itu kalau dia nggak sadar, nggak mampu untuk melaksanakan sholat. Sebulan dia sakit nih, nggak sholat, seminggunya anfal, masuk ruang ICU, kagak sadar seminggu. Nah maka yang dipidyain yang seminggu itu, yang sebulan dia kagak usah. Kenapa? Karena sebulan dia kagak sholat, salah dia sendiri. Kenapa kagak sholat? Jadi nggak digabungin 1 bulan begitu, kagak. Dan dikasihnya bukan buat ustadz, hati-hati mau ustadz kayak gitu ya. Dikasihnya ke fakir miskin. Ibu tunjuk fakir miskin siapa, yang sekitar rumah kasih dia gitu. Nggak dibagi-bagiin pas tahlilan juga, ada lagi dibagiin pas tahlilan. Lah tahlilan kan yang datang bukan orang miskin semua. Orang kaya ada, ustadznya kaya, ya kan? Ngapain dikasih? Yang dikasih orang miskin. Hati-hati tuh penyakit di masyarakat kita ya. Nah itu makanya kalau yang dibaginya orang miskin nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kita misalnya punya fidyah nih, ya kan 20 liter nih, ya kan. Orangnya misalnya ada 5 orang, ya udah bagi dari sarang 4 liter, boleh. Nggak mesti harus satu. Yang penting statusnya yang kita bagi fidyah itu fakir miskin gitu. Bukannya orang biasa kayak orang tahlilan. Kan kadang ada orang kayak gitu. Kadang suka dapat tuh ya. Saya kira mah sembako Bu dulunya itu. Waktu kita belum tahu. Tahlilan 7 hari biasanya tuh. 7 hari dapat beras, minyak segala macam kan. Dulu saya kira emang sembako niatnya. Ya punya usut pas saya tanya, itu beras apaan? Fidyah mau Ustaz. Astagfirullah. Fidyah dibagiin buat yasinan. Padahal itu haknya fakir miskin. Sementara yang datang di yasinan tahlilan itu kan nggak semuanya fakir miskin. Banyakan orang adanya, ya mungkin nggak kaya lah. Tapi kalau beras kan kebeli, ya kan. Sementara untuk fidyah itu adalah haknya fakir miskin, gitu ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.